Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Yuk kita bicara tentang siapa kita dan mau kemana kita sebagai bangsa Indonesia. Atau mari kita bicara tentang kejadian negara Indonesia dengan memahami hakikat daripada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Hakikat daripada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 untuk memahami siapa kita dan mau kemana kita sebagai bangsa Indonesia. Atau untuk memahami kejadian negara Indonesia. Mari kita memahami isi daripada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini secara garis besar dulu, terdiri dari 4 alinea, yaitu alinea pertama adalah kepahaman kita tentang kemerdekaan, kedua adalah perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia kita, ketiga adalah pernyataan kemerdekaan Indonesia, keempat adalah menyelenggarakan kemerdekaan Indonesia atau bagaimana kita menyelenggarakan kemerdekaan kita sebagai Indonesia merdeka. Oke, kita ke alinea yang pertama, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Nah, inilah yang menjadi api yang mendorong kita untuk memperjuangkan kemerdekaan kita. Dan kita tahu bahwa kemerdekaan itu adalah sesuatu yang mulia, sesuatu yang suci, dan penjajahan itu adalah sesuatu yang tidak baik. Ya, kita harus berlepas diri dari penjajahan, kita harus menuju kepada kemerdekaan. Bahwa ingin merdeka itu adalah keinginan luhur, ingin mempunyai negara sendiri yang merdeka itu adalah keluhuran, sejalan dengan perintah Tuhan, apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepada kita, bahwa kita menghapuskan perbudakan, membebaskan diri dari perbudakan itu adalah suatu sikap mengimani Tuhan. Nah, ini kita harus paham juga sampai ke tingkat itu ya, bahwa memperjuangkan kemerdekaan atau berlepas diri dari penjajahan itu adalah bentuk iman kita kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita beriman pada cinta kasih sayang. Ya, kita percaya bahwa kehidupan itu akan baik jadinya, baik di dunia maupun di akhirat, apabila kita menjalankan kehidupan kita itu di dalam nama Tuhan, di dalam cinta kasih, di dalam kasih sayang. Dan itu adalah kemerdekaan, peri kemanusiaan, peri keadilan. Nah, itu yang kita pahami dulu. Cara untuk kita memperjuangkan kemerdekaan tentu saja kita tidak bisa berjuang secara masing-masing, secara kedaerahan. Itu ada di dalam sejarah kita pernah berjuang secara masing-masing, secara kedaerahan. Tapi kita tidak pernah berhasil memerdekakan diri kita dari kolonialisme penjajahan. Oleh karena itu, pertama sekali kita untuk melaksanakan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia ini adalah dengan kita bersatu. Menjadi Indonesia yang satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Indonesia yang bermindset mula-mula Indonesia Raya. Indonesia yang beridentitaskan merah putih. Itulah nanti yang akan memperjuangkan kemerdekaannya. Menuju kepada pernyataan kemerdekaan, menuju kepada proklamasi, menuju kepada negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Nah, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan ini dimulai dari Sumpah Pemuda, karena di Sumpah Pemuda kita menjadi Indonesia, sampai kepada pintu gerbang kemerdekaan Indonesia, sampai kita menyatakan proklamasi. Itulah perjalanan 17 tahun yang mengandung kita dikadar oleh sejarah kita, dikadar oleh Tuhan, kalau nggak mau dibilang begitu. Kita dikadar oleh sejarah, kita dikadar oleh kejadian alamiah kehidupan kita ya, yang ingin berlepas diri dari penjajahan menuju kepada kemerdekaan, alam kemerdekaan. Ya, kita memperjuangkan selama 17 tahun, perjalanan kerama 17 tahun, 1928 sampai dengan 1945. Di situ terjadi kristalisasi. Ya, ada semangat menuju kepada kemerdekaan di situ, semangat proklamasi namanya, yaitu semangat berjuang mati-matian penuh dengan idealisme, saling hormat menghormati, semangat persatuan yang bulat mutlak, yang tidak mengecualikan suatu golongan lapisan, semangat membentuk dan membangun negara. Nah, itulah yang menyemangati kita, yang membakar perjuangan pergerakan kemerdekaan kita itu menuju kepada kemerdekaan kita, menuju kepada pernyataan kemerdekaan, proklamasi kita. Dan kita harus menuju kepada proklamasi, membebaskan diri kita dari penjajahan karena kita harus mempunyai negara de facto. Kita harus mempunyai syarat negara, yaitu bumi, rakyat, pemerintah untuk mendirikan negara kita. Itulah negara de facto.
kita ini adalah merebut kemerdekaan, bukan diberi kemerdekaan. Kita langsung akan mendapatkan Indonesia merdeka diproklamasi, ya kan. Tentu saja Indonesia merdeka ini adalah Indonesia yang satu nusa, satu bangsa, satu bahasa yang merdeka, sehingga di situ kita menjadi Indonesia sebagai satu kesatuan. Sehingga di dalam Indonesia merdeka sebagai satu kesatuan ini mengandung syarat negara. Kita mendapatkan syarat negara, yaitu bumi, rakyat, pemerintah. Sini lahirnya Republik Indonesia, lahirnya tanah air Indonesia, dan lahirnya rakyat Indonesia merdeka atau lahirnya bangsa Indonesia merdeka. Nah, sehingga bumi, rakyat, pemerintah yang merdeka ini, yang disebut juga dengan Indonesia merdeka sebagai satu kesatuan ini, atau Garuda Emas Proklamasi yang berbineka tunggal ika ini, itulah kemudian yang disusun menjadi negara Indonesia merdeka sebagai negara de facto dengan berdasar kepada Pancasila. Nah, itulah alinea yang keempat gitu ya. Kemudian daripada itu, dari proklamasi itu maksudnya, setelah kita menjadi Indonesia merdeka, setelah kita mendapatkan syarat negara, bumi, rakyat, pemerintah, yaitu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu. Jadi kemerdekaan kita disusun, atau kebangsaan Indonesia kita disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Undang-Undang Dasar 1945 atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 yang bicara tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, yang berdasarkan Pancasila, yang bersemboyankan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, inilah alur daripada kejadian negara Indonesia itu, yang penyusunan daripada negara Indonesia ini itu berjalan dari tahun 1945 sampai pada tahun 1959, karena ada kejadian-kejadian di situ di antara 1945 dan 1959 itu. Ada kejadian kita pernah menjadi negara serikat tahun 49, kemudian sementaranya tahun 50, lalu kita berproses di situ menuju kembali kepada negara kesatuan Republik Indonesia, yang terjadinya nanti menjadi negara kesatuan Republik Indonesia dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, Garuda Pancasila Bhinneka Tunggal Ika, yaitu di tahun 1959. Itulah perjalanan kita itu, perjalanan memahami siapa kita dan mau kemana kita sebagai bangsa, perjalanan kita dalam memahami bagaimana negara Indonesia merdeka itu didesain, ya, kejadian daripada negara Indonesia bagaimana didesain, dan memahami hakikat daripada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, guys. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.